Oke, semangat pagi, selamat malam, selamat pagi ataupun selamat siang ya, tergantung teman-teman buka videoku ini di waktu kapan. Di kesempatan kali ini ya, saya akan coba sharing ke teman-teman. Inilah salah satu setup yang sudah sering saya gunakan ya selama trading kurang lebih 8 tahun. Saya hanya lebih banyak menggunakan setup-setup yang seperti ini teman-teman, dan ini alhamdulillah kita udah running 25% ya, dan bukan running-nya yang kita mau kasih tunjuk ke teman-teman, tapi insya Allah caranya ya, semoga dengan saya share ke teman-teman seperti ini nanti harapannya bisa jadi manfaat yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman trade tentunya ya. Oke lah, kita langsung saja kasih lihat untuk MT4-nya. Gini ya teman-teman ya, ini kelihatan di layar device teman-teman, ini ada posisi running saya. Alhamdulillah sekian posisinya. Dan inilah seperti biasa ya teman-teman, untuk pengguna BBMA fokusnya adalah kita cari trading ya, atau cari setup di re-entry gitu. Re-entry yang setelah CSAK atau CSM ya teman-teman. Dan kebetulan di sini itu kita adalah re-entry-nya setelah CSM gitu. Nah, gitu ya. Kemudian kita tinggal tunggu aja kan ya. Setelah adanya CSM, kita tunggu dia masuk ke zone re-entry di sini gitu. Nah, inilah memang di sini zonnya itu cukup lebar ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan time frame di H4 ya. Untuk zonnya itu re-entry kan ada di MA510 ya, bergantung kita buy atau sell. Nah, karena kita adalah ngambil re-entry buy, maka zone entry kita ada di MA510 low-nya sampai dengan mid BB. Selebar itu teman-teman. Makanya di sini kita layer ya. Kita layer dari zone terdekat sampai zone yang paling jauh ya teman-teman. Nah, memang ya di sini tuh ada konfirmasi entry yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari sub entry-nya gitu kan, untuk minimalisir dari kondisi floating seperti itu ya. Cuman memang saya itu jarang teman-teman, saya jarang menggunakan atau melibatkan konfirmasi entry, meskipun secara teknis atau teknikal saya ngerti konfirmasi entry-nya itu seperti apa, validitanya bagaimana. Cuman banyak kan itu saya trade agak agresif ya, tapi kita dipadukan dengan Fibonacci-nya untuk mengukur di mana sih target koreksinya, dan di sanalah kita akan meletakkan posisi OP kita. Gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita lihat ya. Coba kita ukur. Nah, tepat banget ya. Itu masuk di area zone TP3. Gitu. Seperti ini teman-teman. Masuk tepat ada di TP3. Ya. Yang mana TP3 tersebut tepat juga terjadilah sebuah extreme C di sini, yang mengkonfirmasi validnya si re-entry di time frame besar. Gitu. Jadi kalau di sini teman-teman pengen mencari sub entry, ya beginilah. Harusnya itu kita menunggu ya teman-teman, menunggu adanya terbentuklah sebuah konfirmasi. Kan ada banyak tuh ya, ada REE gitu kan, ada RME, ada REE, dan ada dua lagi yang mungkin nggak begitu populer ya. Kurang lebih ada 5 lah, 4 atau 5, tapi yang mungkin banyak ramai teman-teman trader BBMA itu ada 3 kode MTF. Nah, di sini teman-teman, di sini itu valid ya, validnya itu di sini. Jadi kalau kita mau menunggu sampai benar-benar setup itu valid itu di sini, gitu kan. Cuman karena emang saya agresif ya, saya ngambil mulai dari zone entry-nya, ya, mulai dari awal di sini sampai dengan terakhir. Kenapa seperti itu? Karena kadang ya teman-teman, nggak selalunya tepat ada di sini, nggak selalunya dia tepat ada di TP3. Bisa juga konfirmasi entry tersebut itu terbentuk di sini, TP1 ya. Makanya saya mulai layer sampai dengan di TP2 sampai ke TP3. Tapi market terbentuknya konfirmasinya itu di sini. Dan kita udah dapat running kurang lebih di 25%. Ini kalau kita mengacu poinnya ya 22.000 poin ya teman-teman. Tinggal nanti dengan dikalikan lot yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman pakai satu lot tentunya udah dapat $22.000 ya.
Seperti itu, dan inilah kita ya tanpa menggunakan konfirmasi entry tapi sudah tergantikan dengan Fibonacci-nya gitu. Tapi misalkan teman-teman mau menunggu pun nggak masalah. Ini adalah sebatas sharing aja ya. Saya tuh gini cara tradingnya. Yang penting teman-teman punya modal yang cukup ideal ya. Kemudian aturlah MM-nya dengan jarak averaging yang cukup sehat. Nggak perlu rapat-rapat gitu kan. Yang penting nanti ketika dia kembali kita udah dapat cuan lebih maksimal kan, seperti itu bunyinya. Lalu kemudian kemana target kita teman-teman? Setelah kita sudah mengukur ya, kita sudah respect seperti ini ya. Dia berhasil respect di re-entry-nya di sini. Kemudian di mana target TP kita? Oke, kita tuh punya target di sini teman-teman. TP1 itu di sini. Ya, sebagai target TP yang paling dekat. TP terdekat dari re-entry adalah ada di MA510 yang berlawanan. Nah, karena di sini kita ngambilnya adalah posisi buy, maka target TP kita ada di MA510 high-nya di sini. Kemudian TP berikutnya di mana? Di sini, teman-teman. Kenapa seperti itu? Begini alasannya. Jadi memang aturan dari re-entry itu terdekatnya adalah di MA510 yang berlawanan. Kenapa demikian? Karena itu yang akan berpotensi sebagai ekstrim, sebagai MHV. Ya, MHV itu apa? Market hilang volume ya, jadi artinya ada potensi market sudah selesai teman-teman, nggak ada momentum, nggak ada tren lagi gitu kan. Kecuali kalau dia break buat momentum kita bisa hold. Peluangnya kemana? Itu seperti ini. Jika ini jadi MHV ya, akan turun begini buat CSHK, maka dia setelahnya dia akan buat re-entry CSHK ke sini, begini. Kemudian di sini nanti akan ada CSHK, kemudian re-entry CSHK. Dia turun ke sini, naik dan kemudian dia akan balik turun ke sini. Yang artinya ini adalah di time frame H4 ya. Kemudian kalau H4 sudah selesai, maka dia akan lari ke D1-nya. Seperti ini teman-teman. Tinggal nanti bagaimana? Ini mampu nggak buat momentum ya, naik ke atas. Kalau nggak mampu buat momentum, artinya dia akan hanya sebatas MHV. Nah, seperti ini polanya. Pola yang sebelum seperti ini. Kan hampir sama ya teman-teman. Pola yang sama dengan seperti ini. Ini ada momentum sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan adanya candle reverse yang artinya terlengkapi sebuah ekstrim ya. Kemudian sini sebagai TP wajib yang mengacu dari si ekstrim atau re-entry dari si CSM-nya. Nah, setelah re-entry, kenaikan nggak mampu buat momentum, di sini. Tapi dia hanya sebatas sini tok gitu lah, sampai sini. Nggak mampu nempel apalagi breakout dari BB luar. Ini yang namanya MHV ya. Inilah TP idealnya atau TP minimumnya dari sebuah re-entry, karena ada kemungkinan ada potensi setelah re-entry nggak mampu melanjutkan kenaikannya, dia akan jadi MHV. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Dia akan turun buat CSHK ya, seperti ini, re-entry CSHK seperti ini, kemudian dia akan ke sini. Dalam rangka apa ke sini? Untuk melengkapi re-entry di time frame besar di sini. Begitu. Jadi kalau di sini nanti kenaikannya nggak mampu nge-breakout ini ya nanti dia akan kembali. Sebelum dia kembali nanti kita akan cut dulu aja. Sayang kan udah dapat 25% gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena dia akan berpotensi ya, kemungkinan dia akan lari ke sini. Meskipun pada akhirnya dia akan naik lagi jika ini terlengkapi sebuah konfirmasi. Seperti itu, tapi kan sayang ya, mendingan kita cut dulu, nanti kita ngambil lagi di bawah. Itu dari sudut pandang si BBMA-nya. Lalu bagaimana kalau kita coba padukan dengan Fibo? Oke, kita padukan dengan Fibo-nya. Nah, jadi begini teman-teman. Hasil ukur dari Fibo itu seperti ini. Setidaknya TP1 itu di sini. Ini juga cukup logis ya. TP1-nya itu tepat juga ada di top BB-nya H1 ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada di top BB-nya di H4. Logis kan? Itulah. Jadi nanti kita bisa ngambil TP terdekatnya di setelah ini ya. Kalau ini di break gitu kan, kita bisa ngambil TP di sini ya. Yang mana ini sebagai top BB dari H1-nya atau kembali ke main time frame-nya, karena kita di sini adalah main time frame-nya re-entry di H4, maka akan kembali maksimalnya setidaknya ada di sini, tepat ada di TP2. Jika breakout lagi buat momentum ya udah dia akan lari sampai ke TP3. Gitu ya.
Nah, ini segala bentuk kemungkinannya. Jika masih mampu naik seperti ini, tapi jika ini kenaikan nggak mampu ya, hanya sebatas buat MACD, maka dia akan turun kembali untuk ngambil re-entry di time frame D1-nya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti inilah kalau teman-teman memahami struktur diagram market dalam BBMA ya, insya Allah nanti akan jauh lebih mudah untuk melihat arah kenaikan maupun penurunan. Jadi dia target kenaikan mau kemana dan penurunan pun akan sejauh mana. Jadi mungkin seperti ini dulu teman-teman ya, apa yang bisa saya share ke teman-teman di waktu yang singkat ini ya, hanya 10 menit ya. Insya Allah semoga bisa bermanfaat. Dan ini teman-teman jangan lupa bisa di follow ya, karena insya Allah nanti kedepannya kita akan rutin update seperti ini. Atau mungkin teman-teman di sini ada request ya, silahkan tinggal komentarnya di kolom komentar. Jadi izin dulu pamit, salam profit dan happy cuan.